Hakim-Hakim 19. Kita baca di ayat yang ke-12. Tetapi tuannya menjawabnya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Setelah memutuskan untuk mengambil kembali selirnya yang sebelumnya sudah berselingkuh, orang Lewi ini memutuskan untuk pulang setelah 5 hari tertahan di rumah orang tua selirnya itu. Dalam perjalanan pulangnya itulah ternyata ia telah mengambil keputusan yang salah. Ia dan selirnya sebenarnya bisa saja bermalam di kota Yebus. Tapi orang Lewi ini memutuskan untuk terus berjalan meski hari sebenarnya sudah mulai petang. Ia berpikir lebih baik bermalam di tempat di mana penduduknya adalah orang Israel, kawan sebangsanya sendiri, daripada di kota Yebus yang penduduknya bukanlah orang Israel. Maka tibalah mereka di Gibea yang sebagian besar penduduknya adalah dari suku Benyamin. Tetapi ternyata pemikiran yang benar itu tidak dibarengi dengan fakta yang sesuai dengan harapannya. Orang-orang sebangsanya justru berbuat yang tidak semestinya. Bukannya memberikannya tempat bermalam dan menerimanya dengan baik, mereka malah menunjukkan sikap yang benar-benar bejat. Peristiwa mengerikan ini mungkin tidak akan terjadi andai saja orang Lewi dan selirnya itu memutuskan untuk bermalam di Yebus. Aku telah salah memilih. Mungkin kalimat itulah yang menggelayuti benak orang Lewi itu di sepanjang hidupnya sejak peristiwa itu. Kita bisa saja mengutuki apa yang suku Benyamin di Gibea itu lakukan pada orang sebangsanya itu. Tapi mari coba lihat diri sendiri terlebih dahulu. Jangan-jangan, meskipun tentu saja tidak separah mereka, kita melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Tanpa sadar apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan mungkin membuat saudara seiman telah berpikir, aku telah memutuskan untuk menjadi Kristen, atau aku telah salah memutuskan untuk datang beribadah di gereja. Atau sebaliknya, tindakan dan ucapan kita membuat mereka berpikir, saya telah mengambil keputusan yang tepat. Inilah tempat yang saya cari-cari selama ini. Biarlah orang Lewi ini menjadi yang terakhir mengalami perlakuan ironis semacam ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Apalagi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang baru. Perkenalkan Kristus lewat hidup kita. Ucapan, pikiran, tindakan, dan hati kita semuanya harus seirama dengan Tuhan dan firman-Nya, sehingga kita akan memperlakukan orang lain seperti Yesus memperlakukan siapapun yang datang kepadanya. Sebagai saudara seiman, sudahkah kita memperlakukan sesama selayaknya saudara? Mari kita renungkan.